Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendalaman materi, yaitu berkaitan dengan kemagnetan. Ini pendalaman materi yang bagian pertama. Oke, kita mulai saja. Magnet itu berasal dari kata magnesia, yaitu dari sebuah nama daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu lebih dari 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut dengan istilah magnet sampai sekarang. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda magnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan juga biasanya benda magnetik itu dapat dibuat menjadi magnet. Yang kedua adalah benda non-magnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda magnetik ya, ini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan sangat kuat, ya, dengan gaya yang sangat kuat. Contohnya besi, baja, kobal, dan nikel. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang lemah. Contoh, aluminium, platina, dan mangan. Sedangkan benda yang tidak ditarik oleh magnet, ini disebut sebagai benda diamagnetik. Contohnya, bismut, tembaga, seng, emas, perak. Yang biasa digunakan sebagai magnet adalah bahan yang bersifat ferromagnetik. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk magnet. Ini ada magnet U, nama lainnya adalah magnet ladang atau tapal kuda. Magnet jarum, ini magnet jarum, ini biasa dipakai di sebagai kompas ya, sebagai jarum kompas. Magnet batang, ini, dan ada juga magnet cakram. Ini bentuk-bentuk magnet. Kutub-kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik paling besar. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sebuah magnet batang yang tergantung bebas dalam keadaan seimbang, ujung-ujungnya akan menunjuk arah utara dan arah selatan bumi. Ujung magnet yang menunjuk arah utara bumi disebut kutub utara magnet. Sedangkan ujung magnet yang menunjuk arah selatan bumi disebut kutub selatan magnet. Perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membuktikan atau menentukan kutub-kutub magnet, ya, kutub-kutub magnet. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama adalah bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Bagian magnet yang menghadap ke utara itu dinamakan kutub utara,
Dan bagian magnet yang menghadap kutub selatan ini dinamakan kutub selatan. Ini selatan. Ini jarum kompas ya, ini sebagai acuannya ini. Maka kalau kita punya magnet, kemudian kita akan cari mana yang kutub utara dan mana yang kutub selatan. Ada beberapa cara. Yang pertama, didekatkan dengan magnet yang sudah diketahui kutub-kutubnya. Ya. Yaitu kalau kutubnya sama, itu akan tolak-menolak. Kalau kutubnya berbeda, akan tarik-menarik. Ini yang pertama. Ya. Sebagai contoh adalah ini, misalnya. Ini ya, ini bisa dekatkan. Nah, ini berarti kutub selatan karena tarik menarik dengan utara. Ini utara kan tadi. Nah, kemudian kalau saya dekatkan dengan ini tadi ya, ini saya pindah ke sini. Nah, saya pindah begini, maka tetap saja yang utara akan mengikuti ya. Ini tetap selatan ya, selatan ini kutub selatannya. Kutub utara ini tarik menarik. Saya ubah sekarang nah begini, maka ini yang selatan, ini yang utara. Nah, ini sekali lagi dengan cara mendekatkan magnet yang sudah diketahui kutub utara dan selatannya. Cara yang kedua adalah magnet itu digantung atau diposisikan dalam kondisi keadaan bebas. Bisa dengan menggunakan nah misalnya dalam posisi seperti ini, kemudian magnetnya saya masukkan ke dalam air ya. Ini magnetnya, ini magnet saya masukkan ke dalam air seperti ini. Dia bisa bergerak bebas nanti. Nah, maka yang utara nanti pasti akan menunjuk ke arah utara, kutub utaranya, kutub selatannya. Saya beri tanda sekarang. Sekarang saya beri tanda, ini U, ini S, ya. Ini U, ini S ya. Saya putar. Balik lagi. Nah, diputar tetap balik lagi. Diputar tetap balik lagi. Putar lagi. Nah, ya itu. Coba saya dekatkan dengan ini yang U ya, ini saya angkat sekarang. Saya buktikan dengan menggunakan jarum kompas tadi. Buktikan dengan menggunakan jarum kompas tadi. Ini yang U. Nah, U tertarik dengan S ya kan? U tertarik dengan S. Nah, posisi awalnya sebelum ya saya kembalikan ke posisi tadi seperti ini ya tadi ya. Lalu ini utara, ini selatan. Nah, sekarang tadi ini adalah utara, ini selatan. Maka U-nya akan saya dekatkan di sebelah sini. Nah, dia akan tertarik. Bisa dilihat ini. Nah, nih. Selatannya sekarang berada di sebelah utara. Jarum kompasnya. Yang kutub selatan berada di sebelah utara. Saya putar. Saya balik sekarang. S-nya yang saya dekatkan. Maka kutub utaranya akan mendekat ke kutub selatan magnet yang saya dekatkan tadi.
berikutnya adalah dengan cara bisa digantung. Kita lihat seperti ini, digantung posisi seperti ini. Nanti bisa dilihat, maka posisi diamnya nanti pasti akan menuju arah utara dan selatan. Ini posisi diamnya. Diputar ini, nanti posisi diamnya ya menuju arah utara dan selatan. Nah, kita lihat. Ini ya. Coba saya bawakan jarum kompas di sini. Benarkah ini utara, ini selatan? Kita lihat. Nah, nih. Saya tunjukkan. Ini jarum kompasnya yang ada warna hitamnya, ini utara tadi. Ini selatan. Lihat dulu. Pasang. Ini utara, ini selatan. Utara tertarik dengan selatan. Nah, jadi seperti itu, bahwa untuk mengetahui kutub-kutub magnet, yaitu dengan cara magnet itu yang pertama didekatkan dengan magnet yang sudah diketahui kutub-kutubnya. Kalau tarik-menarik berarti dua kutub itu berbeda. Kalau tolak-menolak berarti dua kutub itu sama. Kemudian cara yang berikutnya adalah tadi dimasukkan ke dalam air, ya, supaya terapung di dalam air. Mungkin dikasih gabus atau dikasih di dalam plastik, ya. Intinya supaya terapung. Maka kalau nanti posisi diamnya pasti akan menunjuk utara dan selatan. Yang ketiga tadi dengan digantung, ya, digantung posisi ini. Maka posisi seimbangnya, posisi diamnya, magnet itu akan menunjuk utara dan selatan. Yang menunjuk utara berarti kutub utara, yang menunjuk selatan adalah kutub selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan demikian tadi penjelasannya. Mudah-mudahan para pemirsa lebih jelas dengan penjelasan dengan peragaan tadi, ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah apabila dua kutub magnet didekatkan akan saling mengadakan interaksi. Jenis interaksi bergantung jenis kutub yang berdekatan. Tadi juga sudah ada di dalam peragaan. Ya. Jika kutubnya sama, ya, didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Ya. Tetapi jika kutubnya berbeda, ya, ini kutubnya berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Ini tolak-menolak, ini tarik-menarik. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terdapat pengaruh gaya tarik magnet. Garis-garis gaya, garis-garis yang menggambarkan pola medan magnet disebut garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara dan menuju atau masuk ke kutub selatan. Gambarannya seperti ini, dapat para pemirsa lihat. Ini magnet, kalau di
taburi dengan pasir besi, nanti akan membentuk pola seperti ini. Ya. Nih. Maka digambarkan seperti ini. Ini kutub utara, selatan. Garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kalau ada dua magnet yang kutub-kutubnya berbeda didekatkan, maka akan terjadi saling tarik-menarik dengan gambaran garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ya. Jadi menggambarkannya juga harus betul, keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Jika dua magnet ya, yang dua ujungnya sama didekatkan, kalau ujungnya dua-duanya adalah kutub utara, maka tolak-menolak ya, garis gaya magnetnya semua keluar dari magnet-magnet itu. Ya, garis gayanya sekali lagi keluar dari magnet-magnet itu. Ini anak panahnya semua keluar. Tapi kalau nanti dua-duanya adalah selatan, arah panahnya tentunya masuk ke dalam magnet masing-masing. Oke, kita lanjut. Magnet sebenarnya di dalamnya ada magnet-magnet kecil yang menyusun, yang disebut dengan magnet elementer. Magnet elementer ini didefinisikan atau disebutkan sebagai magnet-magnet kecil penyusun sebuah magnet. Benda yang bersifat magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur. Untuk benda yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya secara acak atau arahnya ke segala arah, segala penjuru. Sebagai ilustrasi, dapat para pemirsa lihat, ini adalah ya, yang A, ini adalah benda yang belum menjadi magnet. Ini juga benda yang belum menjadi magnet. Ini juga benda yang belum menjadi magnet. Maka ketika sudah menjadi magnet, magnet-magnet elementer ini berubah susunannya menjadi teratur. Ini adalah gambaran ilustrasi magnet-magnet elementer yang belum teratur. Ini menjadi teratur, menuju atau menunjuk ke arah yang sama. Ini juga menunjuk ke arah yang sama. Ini juga menunjuk ke arah yang sama. Nih, sekali lagi, magnet terdiri dari magnet elementer yang arahnya sudah teratur menuju arah yang sama. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika magnet itu dipotong? Jika magnet dipotong, maka potongan itu akan tetap menjadi magnet atau bersifat magnet. Dan kutub-kutubnya juga dua, ada selatan dan ada utara. Bagaimana penamaan kutub-kutubnya? Perhatikan gambar berikut. Ini selatan, utara, dipotong di tengah, maka di bagian ujung yang selatan tadi tetap selatan. Kemudian terbentuk kutub utaranya. Di bagian ujung yang utara tadi tetap utara, terbentuk kutub selatannya. Dan seterusnya, dipotong lagi sama seperti itu. Kita lanjut. Magnet ada dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Ada berbagai cara untuk membuat magnet buatan. Antara lain, yang pertama adalah dengan cara menggosokkan magnet tetap ke bahan yang akan dibuat magnet. Yang kedua, dengan cara mengalirkan arus listrik searah ke bahan yang akan dibuat magnet. Yang ketiga adalah dengan induksi atau pengimbasan. Artinya mendekatkan magnet ke benda yang akan dibuat magnet.
atau namanya influence. Oke, kita lanjut. Seperti apa? Ya, dengan cara menggosokkan magnet tetap, ya, ini kita ilustrasikan ya seperti ini dengan perhatikan video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet. Ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pembuatan magnet dengan cara digosok. Oke. Di sini saya akan menggunakan jarum kompas. Jarum kompas ini. Jarum kompas. Ya. Ini yang sudah saya kasih tanda ini sementara adalah kutub utara. Saya tunjukkan. Nah, ini kutub utara ya. Kutub utara, ini selatan. Coba kita akan gosok. Ya. Saya cek dulu. Ini adalah karena tadi sudah saya sampaikan, sebelumnya sudah saya sampaikan ya, pada video sebelumnya, yang tarik-menarik berarti kutubnya berbeda. Ya. Tarik-menarik kutubnya berbeda. Ini berarti kutub selatan, ini kutub utara. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Oke. Maka akan saya gosok. Ini kutub selatan. Kutub selatan ini akan saya gosok. Ini yang selatan. Ini selatan. Ini utara. Ini utara. Ini selatan. Ini juga selatan. Yang selatan ini kan saya gosok. Kita lihat. Arah gosoknya adalah satu arah saja. Ini. Ini apa yang terjadi. Tidak boleh begini ya. Tapi begini. Coba, sudah aja coba. Sekali lagi tadi saya menggunakan kutub selatan untuk menggosok. Yang digosok adalah bagian yang ke arah kutub selatan magnet jarum kompas tadi. Ini ya. Nah, ini. Oke. Kita taruh di sini. Nanti apa yang terjadi ini? Ternyata sekarang jarum kompas sudah berbalik arah. Yang tadinya ini adalah kutub utara, sekarang menjadi kutub selatan. Ini kutub tadinya kutub selatan, sekarang menjadi kutub utara. Selatan ya. Kemudian saya kembalikan. Coba saya kembalikan. Ini tadi utara kan? Ya, ini utara. Ini dari selatan. Nah, sekarang saya gosok. Yang utara saya gosok dengan yang ulang. Ini adalah kutub ini selatan. Ini kutub selatan. Nah, utara, ya, kutub utaranya tadi ini utara. Saya gosok dengan kutub utara. Ini ya, dengan arah kutub. Ini utara tadi, saya gosok dengan kutub utara. Ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sekarang sudah kembali lagi ke posisi semula. Ini utara, ini selatan. Jadi dengan cara menggosok ya, benda magnetik atau ferromagnetik digosok dengan magnet permanen ya, dengan arah satu arah
dengan salah satu kutub magnet penggosok dengan arah gosokan satu arah saja tadi, maka bahan ferromagnetik tadi akan berubah menjadi magnet. Dan kutub-kutubnya, tentunya kutub-kutubnya tadi berlawanan dengan kutub yang menggosok. Jadi kalau ini kutub selatan digosok dengan kutub utara, nanti ini menjadi selatan. Tapi kalau ini kutub selatan digosok dengan kutub utara, kutub selatan nanti di sini akan berubah menjadi selatan. Jadi selatan digosok dengan kutub selatan, maka di sini akan berubah menjadi kutub utara. Itu ya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan untuk pengetahuan, tambahan pengetahuan, dan jika dirasa bermanfaat, silahkan nanti disebar. Oke, tadi sudah ada penjelasan di dalam video tadi, yaitu besi atau baja dapat dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Ujung-ujung besi yang digosok akan terbentuk kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Pada ujung akhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Sama ya dengan tadi yang sudah kita lihat pada peragaan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilustrasinya. Ini kutub selatan digunakan untuk menggosok logam AB, arahnya ke arah B, ya. Maka nanti ujung B ini akan menjadi kutub yang berlawanan dengan penggosoknya. Penggosoknya S, maka B akan berubah menjadi U. Sedangkan di sini A tentunya akan menjadi S. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Coba perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, kembali lagi ketemu dengan saya. Saya akan berbagi tutorial. Kali ini saya akan menyampaikan pembuatan atau tutorial pembuatan magnet dengan cara induksi. Oke, ini bahan yang saya gunakan adalah ini ada besi, dua logam yang bukan magnet, ini bukan magnet. Kemudian ini adalah magnet, kita menggunakan magnet. Nah, induksi magnet artinya bahan yang akan dijadikan magnet itu didekatkan pada magnet. Nah, bagaimana caranya? Ini ada magnet, kemudian ini bukan magnet. Ini bukan magnet, tidak bisa, bukan magnet ya, tidak bisa saling ini tarik menarik atau tolak menolak, ini nggak bisa. Sekarang saya dekati dengan magnet, ini magnet saya dekatkan. Sekarang apa yang terjadi? Apakah ini, maaf ya, perhatikan. Ini saya dekatkan dengan magnet ini. Sekarang berubah menjadi magnet. Bisa pindahkan, hilangkan, tidak lagi. Sekarang gini. Nah, ini yang dimaksud dengan induksi magnet. Jadi pembuatan magnet dengan cara induksi itu artinya bahan yang akan diinduksi itu cukup didekatkan dengan magnet.
Nah, cukup didekatkan dengan magnet. Nih, ini ya, dekatkan saja. Kutub-kutub yang terjadi seperti apa? Kita lihat. Kutub-kutub yang terjadi. Nah, ini saya ganti dengan kutub. Nih, kutub-kutub yang terjadi adalah lawanan ya. Kalau ini utara, maka ini selatan, ini utara, ini selatan, ini utara, maka di sini selatan. Nah, jadi kutub-kutub yang terjadi ini berlawanan ya, dengan penginduksinya. Ya, yang dekat ini berlawanan ya. Ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan, ini utara. Nah, saya bisa balik juga akan begini. Nah, dibalik ya. Selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara. Nah, demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah pembuatan magnet secara induksi, sangat mudah. Ya, cukup didekatkan dengan magnet, bahan ferromagnetik, dia akan berubah menjadi magnet, dan kutub-kutubnya akan berlawanan. Kutub-kutub yang terjadi yang dekat dengan penginduksi akan berlawanan dengan kutub penginduksi. Kalau ini utara, kalau ini selatan, maka yang dekat adalah selatan. Utara, maaf. Kalau ini utara, maka yang dekat ini adalah selatan. Demikian seterusnya sampai ke sini ya. Oke, tadi sudah kita lihat ya peragaan membuat magnet dengan cara induksi. Ini keterangannya kita baca, besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet ya tetap ya, yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Nah, tadi sudah kita peragakan seperti itu ya. Kalau kita buatkan gambarnya seperti ini ya. Ini utara, selatan, ini utara, ini didekatkan pada benda ferromagnetik AB, ujung-ujungnya kita sebut kutubnya AB, maka kalau menjadi magnet, maaf, kalau ini tadi utara ya, maaf ya, ini utara, ini selatan, ini utara, selatan, ini AB ya, maka ini utara, ini selatan, ini yang A ini berubah menjadi utara, B ini berubah menjadi selatan. Maaf sekali lagi, ini gambar ini yang sebelah kiri ini salah ya, ini harusnya ini utara, ini selatan kembali ini. Oke, demikian yang penjelasan tentang induksi magnet atau pembuatan magnet secara induksi. Kita lanjutkan pembuatan magnet yang ketiga, yaitu mengalirkan arus listrik. Besi dan baja didirikan kawat yang dihubungkan dengan baterai. Coba kita lihat videonya terlebih dahulu. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana membuat magnet dengan cara yang kedua, yaitu dengan dialiri arus listrik atau yang disebut dengan elektromagnet. Alat dan bahannya saya menggunakan logam. Di sini saya menggunakan paku dari besi, paku. Kemudian ini ada besi juga, logam juga yang bisa untuk nanti ngecek sudah menjadi magnet atau belum. Kemudian ini jarum kompasnya, kompas yang nanti akan digunakan untuk menentukan kutub-kutub
sumber arus listriknya ini. Kemudian ini adalah kabel, ya, kabel. Oke, caranya yaitu yang pertama adalah logam yang akan kita buat ini kita lilit dengan kabel, ya, kabel yang ada isolasinya. Ya. Lilitnya boleh ke kanan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, tidak ada masalah. Nanti ini berkaitan dengan arah arus listrik yang akan melalui ini bebas, ya. Tapi tidak boleh bolak-balik, ya, nggak bisa kalau bolak-balik, harus konsisten, ya. Ini oke. Udah segini aja dulu. Segini, para bisa lihat di sini. Nah, ini panjang sebenarnya. Jadi kita pakaikan. Nah, berikutnya adalah batu baterai ini kita hubungkan dengan ujung-ujung kabel ini. Kemudian kita dekatkan dengan ini benda yang akan ditarik. Belum bisa, tapi kalau dengan ini apakah sudah bisa? Kita lihat sudah terjadi magnet ternyata, ya. Ini sudah terjadi magnet. Nih, jadi ini sudah terjadi magnet, ya. Dibuktikan dengan jarum kompas sudah bisa tertarik. Perhatikan kembali. Nih, ya. Nih, sudah menjadi magnet. Nah, kemudian coba kalau seandainya baterainya dua, ya. Tadi belum bisa menarik ini. Coba kalau baterainya dua, sudah bisa menarik logam ini, belum. Baterainya dua bisa. Berarti kekuatan magnet, ya, kekuatan magnet bisa diperbesar. Sekali lagi ini saya tunjukkan. Ini baterainya sekarang dua. Saya menggunakan dua baterai. Tadi satu tidak bisa menarik, sekarang dua baterai. Di sini ini bisa ditarik. Nah, kekuatan magnet bisa diperbesar dengan menggunakan menambah sumber arus listrik, memperbesar arus listrik yang digunakan. Kalau satu tadi nggak bisa, ini satu, ya. Coba saya ulangi, saya lagi. Kalau satu nggak bisa, ini satu nggak bisa. Ini kalau hanya satu baterai nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi sekali lagi kekuatan magnet bisa diperbesar. Kekuatan magnet bisa diperbesar dengan menambah besarnya arus listrik. Coba kalau ini saya tambahin, lilitannya saya tambah sekarang sedikit. Kita tambah, apa yang terjadi? Saya tambah sekali lilitannya sekarang. Jadi banyak ini. Apakah ada pengaruhnya nanti?
menggunakan satu baterai. Menggunakan satu baterai, apakah bisa satu baterai ini untuk bisa? Artinya kekuatan magnet bisa diperbesar ya, dengan menggunakan ya, lagi kekuatan magnet ini satu baterai ya, ini satu buah baterai ini. Ulang, satu buah baterai barang ini bisa kekuatan magnet bisa diperbesar dengan menambah jumlah lilitan. Sekali lagi, kekuatan magnet pada elektromagnet bisa diperbesar. Yang pertama dengan menambah atau memperbesar arus listrik yang digunakan. Yang kedua dengan menambah jumlah lilitan yang digunakan. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana kutub-kutub magnetnya. Ini adalah positif baterai, ini negatif baterai. Arus listrik mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif melalui konduktor. Konduktornya di sini adalah kabel ini. Ya. Kabel ini. Kalau kita lihat, ya. Kalau ini saya hubungkan dengan sebelah sini, berarti kita lihat arah putaran arus listriknya adalah begini. Ini. Ini ya, ini. Kalau skrup diputar ke sini, ke kiri ya. Kalau diputar ke kiri, nah ini. Tapi kalau ini kita lihat begini. Nah, ini. Sehingga kalau kemudian putar dengan tangan kanan menggenggam begini. Jadi nanti arus listriknya, ini arus listrik, ini arus listriknya. Putarannya arus listrik begini. Kemudian ini ibu jari. Menurut teori itu ibu jari ini menunjukkan kutub utara. Maka ini nanti adalah kutub utara. Coba kita lihat. Kalau ini ya, ini utara, dan ini, oh maaf, ini berarti ini yang selatan ya harusnya. Karena kalau putarannya begini, berarti ini yang selatan. Ya, ini yang selatan, maaf ya. Ini yang selatan, yang saya tunjuk hubungan dengan kutub selatan supaya nanti putarannya begini. Nah, putaran arusnya. Arus, dan arusnya, kita lihat ini yang utara, yang arusnya begini. Nah, gini. Jadi ini selatan, ini utara. Maaf, ini negatif. Ini negatif, maaf. Ini yang positif. Maka ini nanti menurut teorinya dengan arah lilitan begini, lilitannya begini, arus listriknya, coba perhatikan, arus listriknya nanti ya, mengalirnya begini, mutarnya begini. Maka begini, sesuai aturan tangan kanan menggenggam. Ini putaran arus listrik, ini arah kutub utaranya. Coba kita buktikan. Oke, jadi begini, negatif, ini positif. Kita dekatkan ya, kita buktikan. Ini adalah kutub utara. Nanti kalau betul berarti nanti tolak menolak dengan ini. Betul kan? Tolak menolak. Tarik menarik dengan selatan. Sekali lagi, tarik menarik dengan selatan.
bagaimana kalau dibalik sekarang? Kutub-kutub ini saya balik. Sekarang yang ini saya hubungkan dengan yang negatif, yang tadi yang positif, dan sekarang saya hubungkan dengan yang negatif. Sedangkan yang ini saya hubungkan dengan yang positif. Apakah kutub-kutubnya nanti juga terbalik? Ini tadi utara ya. Ini tadi utara, ini perhatikan ini seperti ini. Ini belum dihubungkan ya. Ini tadi begini. Sekarang saya balik. Apa yang terjadi? Langsung berubah ya. Ini utara sekarang. Ini sekarang jadi kutub selatan. Ini kan utara. Ini menjadi selatan. Tarik menarik. Kalau saya balik lagi, saya balik sekarang. Apa yang terjadi? Langsung berubah. Jadi sekali lagi, ini keuntungan menggunakan elektromagnet. Yang pertama adalah sifat kemagnetannya bisa ditambah, ya, kekuatan magnetnya bisa ditambah dengan cara yang pertama tadi menambah jumlah lilitan, yang kedua dengan memperbesar arus listrik yang digunakan. Kemudian berikutnya adalah kutub-kutub magnet yang terjadi bisa dibalik atau ditukar. Yang tadinya utara bisa menjadi selatan, yang tadinya selatan bisa menjadi utara. Dan yang ketiga adalah sifat kemagnetannya bisa dihilangkan dengan cepat, yaitu dengan cara memutus arus listrik yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang elektromagnet. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Oke, tadi sudah kita lihat ya peragaan membuat elektromagnet ya, atau membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik ya, yang kita sebut dengan elektromagnet. Pada intinya dengan mengalirkan arus listrik searah pada kumparan atau pada benda besi atau baja yang akan dibuat magnet, maka magnet elementer yang ada pada benda-benda yang akan dibuat magnet tadi akan menjadi teratur letaknya. Tadi juga sudah disinggung dalam tayangan bahwa elektromagnet itu punya keuntungan. Yang pertama tadi, sifat kemagnetannya bisa ditambah, atau kekuatan magnetnya bisa ditambah ataupun dikurangi. Ditambah jika yang pertama kuat arusnya diperbesar. Yang kedua, jumlah lilitan atau jumlah lilitannya diperbanyak ya. Yang kemudian keuntungan yang lain adalah sifat kemagnetannya mudah dihilangkan ya. Yaitu cukup dengan memutus arus listrik yang digunakan. Dan juga yang terakhir adalah bahwa kutub-kutub magnetnya bisa dibalik hanya dengan cara membalik kutub positif dan negatif baterai yang dihubungkan ke konduktor atau ke lilitan. Oke, kita lanjutkan. Ini ilustrasinya untuk menentukan kutub-kutub magnet pada elektromagnet, yaitu dengan tangan kanan menggenggam, ibu jari menunjukkan arah kutub utara, sedangkan 4 jari yang menggenggam menunjukkan arah arus listrik yang mengalir atau memutar benda. Ini kutub positif adalah tempat arus listrik mulai atau keluar.
Ini keluar ke sini, masuk sini, keluar, masuk sini ya, hingga putarannya seperti ini, sampai nanti arusnya sampai ke kutub negatif. Maka ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Kita lanjut. Benda-benda ferromagnetik ada yang mudah dan ada yang sukar dibuat menjadi magnet. Besi, besi lunak, mudah dibuat menjadi magnet, namun sifat kemagnetannya mudah hilang, atau yang disebut dengan magnet sementara. Bahan-bahan lain seperti baja, kobal, dan nikel lebih sulit dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Magnet yang seperti ini disebut dengan magnet tetap atau magnet permanen. Jadi kalau ingin buat magnet permanen, gunakan bahan-bahan ini, baja, kobal, dan nikel, atau campuran ketiganya. Sedangkan untuk membuat magnet sementara, gunakan bahan ini, yaitu besi lunak. Untuk membuat magnet permanen yang kuat digunakan campuran aluminium, nikel, dan kobal. Campuran ini biasa disebut dengan alnico, singkatan dari aluminium, nikel, dan kobal. Sifat kemagnetan bisa dihilangkan dengan yang pertama adalah dipukul-pukul. Jadi magnet kalau dipukul-pukul, nanti magnet elementer penyusunnya dia akan menjadi tidak teratur kembali, sehingga magnet akan berubah menjadi bukan magnet. Yang kedua adalah dipanaskan, dibakar ya. Magnet dibakar, maka partikel-partikel di dalam magnet itu akan bergerak cepat sehingga magnet elementernya akan menjadi tidak teratur kembali. Yang ketiga adalah dengan dialiri arus bolak-balik. Dengan dialiri arus bolak-balik di sini akan menjadikan magnet elementer di dalam magnet ini menjadi tidak teratur. Jadi ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan: dipukul, dipanaskan, dibakar, dan dialiri arus bolak-balik. Kemudian yang berikutnya adalah cara menyimpan magnet. Agar sifat kemagnetan sebuah magnet dapat tahan lama, maka dalam menyimpan magnet diperlukan angker atau sepotong besi yang dipasang pada kutub magnet. Pemasangan angker bertujuan untuk mengarahkan magnet elementer sehingga membentuk rantai tertutup. Untuk menyimpan 2 buah magnet batang diperlukan 2 angker yang dihubungkan dengan 2 kutub magnet yang berlawanan. Jika berupa magnet U atau tapal kuda atau ladang, ya, untuk menyimpan diperlukan 1 angker yang dihubungkan pada kedua kutubnya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini magnet U, ya, cukup menggunakan 1 logam saja untuk menghubungkan kutub utara dan selatan. Ini kalau ada 2 magnet batang, maka menggunakan 2 logam ya, yang ditempatkan di ujung-ujung magnet ya. Dan kedua magnet ini diletakkan dengan posisi yang terbalik. Artinya U dengan S berdekatan, ya, S dengan U berdekatan. Ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa menjadikan para pemirsa lebih jelas, lebih paham tentang kemagnetan. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, nyalakan tombol lonceng, dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan dikirimkan atau sebarkan ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.